Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara dari saya? Ada gemanya? Kayaknya bagus ya. Jelas, Ustaz. Ya. Halo, bagus. Alhamdulillah, kita lanjut ya. Sebentar ya, Ikhwan ya. Kita siapin bentar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allahumma firli wa li walidayya wa li masyayikhi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Fa'alan wa sahlan asdiqo. Asdiqo, ada telepon ini. Sebentar ya, saya potong dulu. Telepon Asdiqo, ada telepon dari atasan di senior di sini. Afwan, sinyalnya kurang bagus. Suaranya bisa diterima yang jelas. Bisa teman-teman? Halo? Halo Ustaz, ya sudah cukup jelas Ustaz. Silakan tafadhol bisa dimulai Ustaz. Jazakumullah, mohon maaf ya. Biar tidak menyita waktu lagi. Alhamdulillah, terima kasih pada ikhwah semua yang di waktu malam ini menyisihkan waktu untuk belajar ilmu sorof. Dan bismillah, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat antum semua agar bisa mendapatkan pemahaman atau tambahan pemahaman terkait ilmu sorof. Yang mana ilmu ini adalah termasuk dari pembukanya ilmu agama, karena ilmu sorof ini bagian dari ilmu bahasa Arab yang disebutkan oleh ulama bahwa ilmu nahwu adalah bapaknya ilmu dan ilmu sorof adalah ibunya. Dipikir-pikir dari mana ungkapan itu, namun kalau bisa dipikirkan bahwa dengan bergabungnya ilmu nahwu dan ilmu sorof, itu orang bisa membaca kitab, mengambil faedah-faedah ilmiah, yang dengan faedah-faedah ilmiah itu dia bisa membuka berbagai macam buku
dan hazanah ilmu, maka nggak salah dibilang bahwa nahu dan sorof adalah bapak dan ibu. Dari situ lahir ilmu-ilmu yang lain, begitu ya, buat orang yang harus belajar ilmu bahasa Arab. Bukan dengan orang yang Arab zaman dulu yang memang bahasa ibunya udah bahasa yang fasih dan terbaik ya. Kalau sekarang orang Arab pun harus belajar juga nahu dan sorofnya karena udah terjadi percampuran dengan bahasa-bahasa lain. Sehingga bahasanya ada yang murni, ada yang enggak murni. Maka mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu ini. Lalu dengan ilmu alat yang kita miliki ini, kita bisa membuka hazanah ilmu yang sangat luas. Dengan itu kita bisa belajar ilmu akidah, kita bisa mengetahui apa agama kita bisa belajar ilmu dengan ulama-ulama terkait fikih, sehingga kita tahu apa saja syariat-syariat yang Allah atur untuk kita. Dan kita juga bisa buka buku-buku akhlak, sehingga kita bisa beradab dan berakhlak kepada Allah dan kepada makhluk. Dan juga ilmu-ilmu yang lain yang bisa kita buka, kita baca. Meskipun tentu saja kita tidak belajar dengan otodidak, harus belajar di depan ulamanya ya. Karena kata ulama, memang buku ilmu-ilmu itu sudah tercatat di buku-buku, tapi kuncinya masih tersimpan selalu ada di dada-dada ulama. Kita selalu belajar, kita cari guru-guru akidah, guru yang lainnya. Kita tidak otodidak, khawatir salahnya lebih banyak daripada benarnya. Dan kitab ini adalah presentasi ini diambil dari buku yang berjudul Matan Sarfus Shogir yang ditulis oleh Fadlatus Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Uyuni, yang beliau adalah masih hidup sampai sekarang, ada di Riyadh. Langsung ya, ini buku tentang tasrif yang kecil, dan di zaman dulu ulama menyebutkan ilmunya dengan tasrif, dan mutaakhirin menyebutkannya dengan ilmu sorof. Namun maknanya sama saja, cuma beda istilah. Dan pembahasan yang global ini tujuannya adalah sorof adalah suatu ilmu yang mungkin untuk dipelajari oleh siapapun. Ini bukan ilmu yang jelimet, ya, bukan ilmu jelimet. Insya Allah bisa dipahami semuanya, apalagi ini hanya global. Cita-citanya kami dengan ikhwah bisa mendapatkan gambaran bahwa ilmu sorof itu adalah apa saja dan ternyata mudah, sehingga tergerak, termakin termotivasi untuk mengambil ilmu yang lebih lainnya, yang lebih luas, sehingga bisa meningkat dalam pembahasannya dan maklumat terkait ilmu agama. Itu cita-cita kami. Semoga memudahkan kita untuk menapaki tangga-tangga ilmu ini sampai Allah mencabut nyawa kita di hari nanti yang Allah sudah tentukan. Ya, dan kemudian sebagaimana tadi sudah disebutkan, ilmu sorof itu bukan ilmu yang susah ya, bukan. Akan tetapi memang ada istilah-istilahnya yang harus dipelajari. Ada rincian-rinciannya tentu saja ya, tapi bukan ilmu yang sulit. Dan seorang yang ingin mempelajari bisa berdalam-dalam. Tentu saja maklumat-maklumat tersebut ditulis dalam bahasa Arab, sehingga ikhwah diharapkan untuk berusaha bisa membaca kitab yang tentu saja salah satu jalannya dengan ilmu sorof ini. Ilmu sorof yang dibutuhkan nanti adalah awal-awal bab saja, namun kita akan menjelaskan secara lebih luas ya, lebih luas secara global sorof itu apa saja. Barangkali di sebagian info di sini ada yang tertarik nanti untuk jadi ahli bahasa baru kolosik menjadi ilmu sorof, masya Allah. Semua terbuka selama kita masih hidup, semua kemungkinan ada, tidak berkecil hati. Oke, kita mulai ya. Sekarang kita masuk ke bagian ta'rifus sorfi, definisi. Anna sorfa yadrusul kalimata wa tariqata siyagotiha wa ma yusibuha min ziyadatin au hadfin au kolbin mutagirin. Cuman berapa? 4 rinciannya.
Pertama kalimah, kata, dan torikoh siagotiha. Cara membentuk katanya. Bagaimana dia huruf itu di doma, atau di fathah, atau di kasroh, atau di sukun, atau di apapun lagi. Wama yusibuha min ziyadatin. Si kalimah ini kena apa? Ada tambahankah? Atau dia dihapus hurufnya? Atau ditukar-tukar? Atau diubah-ubah? Harokatnya diubah dan lain-lain gitu ya. Kolbin ini hurufnya ditukar-tukar. Jadi ilmu sorof mempelajari ini. Bedanya apa dengan nahu? Kalau nahu itu mempelajari ujung kata. Ujung kata. Misal begini. Saya kasih teks ya. Misalnya ada kata Mubarak. Mubarak. Baca ya. Mubarakun. Baca Mubarakun. Baca ya. Nahu mempelajari huruf terakhirnya aja. Apakah dibaca Mubarakun atau Mubarokin atau Mubarokan dan lain-lainnya ya. Dia hanya mempelajari huruf belakangnya aja. Itu nahu. Adapun sorof mempelajari apa yang terjadi sama huruf-huruf ini. Dari kata mim, ba, alif, ro, dan kaf. Apa yang terjadi sama dia. Kafnya dipelajari nahu ya. Huruf terakhirnya dipelajari di nahu. Sisanya ini adalah domainnya ilmu sorof. Apakah dibaca misalnya mibarok gitu atau dibaca mubarok atau mubarik gitu, nggak kelihatan ya kasrohnya, atau mubaruk itu di sini pelajaran ilmu sorofnya. Itu bermainnya ilmu sorof di situ di terkait tadi di sini ya, ziyadah tambahan huruf atau dihapusnya, dihazaf atau dikolab, bisa dibolak-balik hurufnya ya, bisa tukar-tukar, nanti ada kunciannya, atau diganti, harokatnya diganti kah, atau hurufnya diganti. Kalau kolab tadi ditukar-tukar, maju mundur, hurufnya bisa digituin, atau ditagir juga. Begitu. Kalau nahu belajar tentang i'rab istilahnya. Kalau sorof itu. Misalnya kita ngomong begini. Kata-kata ja'a. Teks ya. Ja'a. Kalau nahu mengatakan ja'a adalah fi'il madi mabniun alal fathi. Begitu. Itu nahu. Huruf apa namanya? Kalimat ja'a ini, kata ja'a ini adalah fi'il madi yang hukumnya mabni, tanda mabninya dengan fathah. Itu nahu. Adapun kalau sorof, maka dia mengatakan ja'a adalah kata yang di atas wazan timbangannya fa'ala. Dia ngomongin ini huruf ja harokatnya apa, huruf a harokatnya apa, huruf hamzah harokatnya apa. Nanti kan belajar lagi. Hamzah ini aslinya huruf apa? Kenapa hasilnya huruf apa? Karena sebagaimana tadi sudah disebutin bahwa bahasa Arab itu ada kolbin, ya kolbin di sini. Ini huruf alif ini, alif berasal dari mana? Apakah dari pergantian huruf yang lain atau gimana? Begitu ya.
Maka itu bedanya nahwu dengan sorof. Dan juga berbedanya adalah nahwu lebih banyak pemahaman, faktor pemahaman. Maksudnya apa? Antara pemahaman dan hafalan, untuk nahwu itu lebih besar porsi paham. Mungkin kira-kira 80% harus difahami. Lebih logika. Hafalannya mungkin 20% aja. Namun kalau sorof, porsi hafalannya lebih besar. Bisa 50% berbanding 50% pemahaman. Sehingga itu lebih mudah. Insya Allah ta'ala. Insya Allah lebih mudah. Karena ini mempelajari tentang kata. Watori kotu siagotia. Cara mengharokatinya. Wama yusibuha, dan apa saja yang terjadi pada kata itu. Berupa apa? Tambahankah? Tambahan huruf gitu ya. Atau hazaf. Penghilangan huruf. Atau kolbin. Ditukar-tukar. Atau tagir. Ada yang berubah. Toib. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Oh, ini udah yang pelajarin ya. Perbedaan dengan nahwu. Ini baca bahasa Arabnya ya. Fanahu yadrusu akhiral kalimati. Ilmu nahwu mempelajari kata, ujungnya kata ya. Akhiral kalimat, ujungnya kata. Min haisul i'rab, dari waktu atau tempat terkait i'rab. Nanti ada istilah rofa, nasab, dan lain-lain. Wal bina, mabni atau mu'rab. Wasarfu, adapun sorof, yadrusu baqiyatal kalimati. Paham ya? Baqiyah itu sisa. Berarti kalau nahu akhirul kalimah, nah sorof sisanya. Berarti dari depan sampai sebelum terakhir. Kali ada pertanyaan ya, apa itu nahwu dan sorof. Kemudian sekarang kita masuk di mana sorof berlaku. Ilmu sorof itu dipakainya di mana? Titik pertama, sorof berlaku di isim yang mu'rab. Isim mu'rab itu apa? Isim yang bisa berubah-ubah keadaan huruf akhirnya. Maksudnya keadaan di sini adalah kata-kata dalam bahasa Arab, mungkin ikhwas sebagian udah paham ya. Kata-kata dalam bahasa Arab itu punya status keadaan yang itu dia bisa berubah atau dia tidak memiliki eksklusivitas tadi. Dia tidak bisa berubah. Hanya itu sepanjang ayatnya. Di kata apapun, di posisi apapun, apakah dia subjek, objek, dia selalu begitu bentuknya. Contoh. Contoh sebentar. Mana hapusnya? Misalnya ada kata yang mu'rab. Mu'rab itu bisa berubah ya. Maka di sini ada kata-kata misalnya Muhammad. Muhammadun. Muhammadun. Kata Muhammadun ini, nama Muhammad, itu huruf akhirnya bisa berubah. Kalau kata-kata yang seperti ini, maka ilmu sorof bisa masuk. Gitu ya. Karena ilmu sorof berlaku di isim yang mu'rab ini. Adapun kalau pada kata-kata yang tidak mu'rab, bahasa lainnya adalah mabni. Contoh, isim mausul, alladzi. Al-ladzi. Ini. Alladzi ini dimanapun posisinya dia, apakah dia sebagai subjek atau objek atau pengganti subjek, yang mana itu istilah-istilah tata bahasa alias nahwu, dimanapun dia posisinya dia selalu alazi, selalu a-nya ada, lamnya begitu, za-nya kasroh, ya-nya sukun, selalu alazi.
Kita nggak ngomongin aladzina ya, aladzi sendiri aladzi. Aladzina pun begitu juga. Di mana-mana aladzina semua. Nggak pernah berubah. Ya-nya selalu sukun. Berbeda dengan Muhammadun. Untuk Muhammadun, dia bisa menjadi apa? Muhammadan. Bisa begini dia. Atau apa lagi? Atau Muhammadin. Mana nih Muhammadin? Nggak kelihatan harokatnya? Nggak kelihatan ya. Untuk kata-kata seperti ini, maka ilmu sorof bisa masuk. Maksudnya apa? Bisa dibikin timbangan. Nanti kita akan belajar tentang timbangan. Kemudian yang kedua, ilmu sorof berlaku di fiil. Oke, sebagaimana kita tahu, kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Ada huruf, isim, dan fiil. Fiil. Huruf tidak bisa berubah kan, Ikhwan? Maka gitu nggak ada pembahasan sorofnya. Kita nggak nanya sorof kepada huruf. Kita nanya sorof hanya kepada isim dan fiil. Tapi isimnya pun spesial. Isim yang mu'rab ini. Adapun isim yang tidak mu'rab, tidak ditanyakan sorofnya. Kita nggak bahas. Misalnya gini, bagaimana sorofnya alazi? Kita nggak tanyakan itu. Tapi kalau Muhammadun, bisa kita bicarakan sorofnya. Muhammadun, bagaimana sorofnya? Kita jawab. Muhammadun adalah isim yang berdiri dengan pola mufa'alun. Bisa kita jawab begitu. Tapi kalau aladzi nggak bisa. Nggak bisa kita jawab dan kita nggak bisa tanya. Karena kenapa? Dia bukan isim yang mu'rab. Gitu ya Ikhwan ya. Kemudian yang ketiga, kata dalam bahasa Arab itu adalah fi'il. Fi'il banyak macam-macamnya. Di sini adalah fi'il yang istilah mutasorif. Apa itu mutasorif? Yang bisa berubah-berubah harokat dan tambah tidak hurufnya. Contoh. Fi'il yang mutasorif. Misalnya ada asal kata kataba. Kataba ini adalah menulis dan dia bisa berubah-berubah. Kataba, fi'il madi. Bisa berubah jadi fi'il mudhari? Bisa. Yaktubu. Bisa berubah lagi? Bisa sampai berbagai banyak pola-pola perubahan. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Bisa berubah jadi masdar. Bisa berubah jadi isim tempat, isim alat, isim fa'il, isim maf'ul. Itu adalah fi'il yang mutasorif. Untuk fi'il, maka dia bisa berubah dari fi'il madi ke fi'il mudhari dan fi'il amr. Fi'il amrnya bagaimana? Uktub. Ini bisa kita tanyakan. Bagaimana sorofnya kataba? Bisa. Gimana? Kataba adalah fi'il madi yang berdiri di atas wazan fa'ala. Itu istilah fa'ala nanti akan kita jelaskan ya di slide yang nanti. Kita sebutkan dulu nggak apa-apa. Kataba berdiri di atas pola fa'ala. Ustaz izin bertanya, mutasorif itu yang lawannya ghairu munsorif bukan ya? Oh bukan. Mutasorif lawannya fi'il jamid. Nggak bisa berubah. Nanti kita kasih tahu ya. Kalau ghairu munsorif itu isim, berlakunya di isim. Itu ilmu nahu ya. Tidak bisa dapat tanwin ya. Nanti di grup WA Ana ceritain kalau perlu ya. Insya Allah. Jadi kata bayak tubuh, uktub ini adalah kata kaf, ta, dan ba. Itu dia bisa berubah lah ya. Kata ba, wazannya apa? Fa'ala. Yaktubu, wazannya apa? Yaf'ulu. Uktub, wazannya apa?
uf'ul itu bisa sorof, bisa menjawab. Ya, ada pertanyaan, Afwan Ustadz, nanti ada rekamannya, insya Allah ada. Sudah direkam ya? Sudah direkam insya Allah. Cuman saya nggak sempat live on-nya. Nah, kita lanjut ya. Udah jam 8. Oke, Wah, kita lanjutin ya. Halaman selanjutnya. Sorof tidak dibahas di 1. Di huruf. Seperti tidak dijelasin ya. Kata bahasa adalah isim, fi'il, huruf. Huruf itu nggak ditanya sorofnya. Dan nama-nama asing. Ya, ada tambahan. Nama asing bukan huruf, tapi isim. Tapi untuk nama asing, bukan nama orang Arab, atau istilahnya ajam, istilahnya ya, itu nggak ditanya sorofnya. Kemudian, di isim-isim yang mabni, seperti domir, tadi isim isyarah, isim fi'il, itu nggak ada pembahasan sorofnya. Maka itu udah kebalikannya ya dari yang ini. Maka ketika dia sebelumnya adalah fi'il yang mutasorif, di sini ada fi'il yang jamid. Fi'il yang jamid itu apa? Fi'il yang hanya berbentuk satu keadaan saja. Misal begini, ni'ma itu adalah kata kerja, fi'il. Dan dia adalah fi'il madi. Tapi kita nggak bisa temukan dia dalam bentuk fi'il mudhari. Apalagi fi'il amr. Ulangin ya. Tadi kan kataba ada bentuk mudhari'nya. Yaktubu, uktub gitu ya. Kalau fi'il jamid ini nggak ada bentuk lainnya. Ni'ma itu adalah fi'il madi. Dan tidak ada fi'il mudhari'nya, apalagi fi'il amrnya. Ni'ma artinya sebaik-baik. Laisa, itu juga fi'il. Bentuknya fi'il madi. Tapi nggak ada kita temukan fi'il mudhari'nya. Laisa, kita ikuti kuala yal yasu, nggak ada yal yasu. Atau asa, mudah-mudahan. Asa fi'il madi, nggak ada fi'il mudhari. Jadi bedanya fi'il mutasarrif dan fi'il jamid adalah itu ya. Dia nggak yang jamid ini nggak ada bentuk yang lain, hanya punya satu bentuk aja. Sehingga untuk yang ini kita nggak menjawab pertanyaan. Nikma ini wazannya apa? Nggak kita jawab begitu. Kenapa? Karena dia fi'il jamid, ya, bukan mutasarrif. Oke, ya. Jadi huruf itu tidak ada sorofnya. Isim yang mabni tidak ada sorofnya. Fi'il yang jamid tidak ada sorofnya. Maka nih konsekuensinya mereka tidak diwazankan. Nggak kita jawab. Nikma itu di atas wazan fi'la. Nggak begitu. Tidak diwazankan. Dan tidak masuk hukum-hukum sorof. Yang tadi, ziyadah kah, hazaf kah, qolb kah, tagir kah, nggak ada. Ya, kita nggak tambah-tambahkan dia karena memang dia nggak masuk ke cakupan ilmu sorof. Fi'il jamid itu anggotanya cuma 4 itu aja atau ada yang lain, Ustaz? Ada yang lain, ya, Wah. Cuman Anda nggak hafal banyak. Itu contoh-contohnya aja. Terus juga di sini ada domir, udah tahu ya domir ya, kata ganti ya. Wahumahum, iyahu, iyaka, itu domir kan. Huma itu domir dan dia nggak dibikin sorof. Nanti fi'il jamid itu udah banyak, nggak cuma 4 ini ya. Jadi saya nggak bisa sebutkan karena juga saya nggak hafal banyak. Barakallahu fiik ya. Jadi selanjutnya 5 pembagian tasrif. Ada kaedah-kaedah atau ilmu tasrif itu ada 5.
Ini yang pertama ya, mudah-mudahan sempat kita baca 5-5-nya. Yang pertama, ilmu tasrif terkait, saya baca bahasa Arabnya ya, abniyatul asma'i, satu nih ya, wal af'ali al mujarrodah, a, wal mazidah. Jadi ada isim dan fi'il. Fi'il ada dua model. Nanti itu istilah ya, kita akan belajar insya Allah. Fi'il yang mujarrad dan fi'il yang mazid. Itu istilah. Wahuwa qaidatus sorfi, dan ini adalah kaedah sorof allati yang yajibu hifzuha, harus dihafal. Nanti ada tabelnya biasanya kalau di pelajaran di sekolah-sekolah ada tabelnya, itu memang perlu dihafal. Ada pertanyaan, Ikhwah? Oke ya, jadi di sini nanti tetap berlaku yang sorof itu 50% hafalan, 50% pemahaman. Ini pemahamannya nggak terlalu rumit, dia terkait nanti pelakunya dan waktunya, itu aja. Ya, pelaku dan waktunya aja. Nomor 2, al-mizanu as-sorfiyu. Ini yang tadi saya ngomong, fa'ala, yaf'ulu, dan seterusnya itu nanti akan dipelajari namanya al-mizan sorfi, template sorof, pola-pola. Ini bab paling penting karena template ini dia aplikasikan semua kata yang bisa ditasrif. Itu yang nanti kalau misalnya ikhwan yang udah pernah belajar, Anda yakin udah ya? Husnuzon, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Kalau pernah dengar kayak begitu, itu namanya mizanus sorfi. Atau mizan yang lain. Namanya fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, dan seterusnya. Itu juga adalah wazan-wazan sorof. Dan ini yang perlu dihafal. Dan sekolah-sekolah fokus di nomor 2 ini. Nomor 2, nomor 3 ini. Kita baca. Tasriful af'al. Pola-pola atau sorof-sorof yang ada di fi'il. Fi'il itu terjadi apa saja. Ada tambahannya. Kadang-kadang dihapus. Kadang-kadang dikasih harokatnya berubah. Kadang-kadang dia misalnya ketika ada tambahan huruf di depan maka berubah jadi apa. Dan ini maksudnya kaidah yang hanya terjadi di fi'il, tidak di isim begitu ya. Maka dibahas di bab sendiri. Tasrifnya fi'il. Af'al ini jamak dari fi'il ya ikhwah. Kemudian tasriful asma. Tasriful asma, bab ini berisi hukum-hukum. Kebalikan dengan yang tadi. Yang tadi kan terkait fi'il, yang ini terkait isim. Maka kita nanti akan belajar di urutan keempat terkait hukum-hukum sorof yang terjadi pada isim saja. Dan terakhir, ini disebutin di belakang, tasrif at-tasrif al-mushtaraku. Hukum-hukum sorof yang bisa berlaku di isim dan berlaku juga di fi'il. Ini adalah bab yang intinya sorof.
bukan untuk maksudnya masuk kepada bahasa Arab belajar ini, tapi kalau udah belajar dasar-dasar sorof, maka diharapkan orang menguasai ini itu sebagai acuan orang itu dikatakan jagoannya sorof gitu ya. Kan di sini sebutkan termasuk di sini bab ibdal, i'lal, dan ini intinya ilmu sorof. Di sini adalah ibdal. Ibdal adalah penggantian huruf. Jadi satu kata itu kenapa dari koala menjadi kola? Ada yang diubah di situ. Wow, diubah menjadi alif. Sebentar saya kasih tulisannya. Contoh ibdal. Aslinya koala. Tapi ternyata kita dapatkan adalah koala. Ini terjadi sesuatu. Kenapa yang aslinya wow berubah menjadi alif? Di situ dipelajari. Di situ dipelajari. Di bagian ini ada ibdal, ada i'lal. Seorang belum disebut jagoan sorof, ahli sorof, maksudnya ini istilah aja, bukan kita pengen dipuji-puji. Profesor bahasa ya tidak bermaksud ingin dipuji, tapi memang jenjang belajaran bahasa Arabnya pasti puncaknya ke sini gitu ya. Pasti puncaknya ke sini. Seorang belum disebut ahli sorof sampai menguasai ini. Namun ini kita akan kasih secara global aja. Untuk perincian tentu kita akan pelajari, ikhwan nanti pelajari masing-masing ya, karena kita nggak pelajari rincian. Untuk ikhwan pelajari masing-masing berdasarkan tahapannya. Dari yang mana yang pertama nih. Fi'il isim-isim itu apa saja, fi'il mujarot itu apa, fi'il mazid itu apa, begitu ya. Lalu belajar juga tentang fi'il itu wazannya apa saja, itu. Lalu isim, tadi apa nih, template-template ya. Lalu hukum-hukum sorof yang terkait fi'il apa saja. Ini bertahap. Terakhirnya ini, kalau sempat dapat alhamdulillah. Tapi kalau misalnya nggak sempat, minimal 1, 2 itu dikuasai. Minimal ini. Jadi bekal untuk baca kitab dengan benar. Meskipun orang lain, ketika kita baca salah, harokatnya, orang bisa deteksi insya Allah. Karena hurufnya kan nggak berubah. Hanya harokatnya saja. Tapi semakin sempurna kalau kita baca hurufnya benar, dan harokatnya juga benar. Bisa dibaca dengan kamus. Kita hafalkan berapa ratus ribu kosakata bisa, tapi kan terlalu sulit. Kalau kita bisa tahu pola-polanya nih, template-templatenya, maka insya Allah itu menjadi jalan cepat untuk kita mengetahui lebih banyak lagi kosakata tanpa kita buka ke kamus. Ketika muncul di kata-kata di buku, di naskah-naskah, kita bisa prediksi cara bacanya seperti apa, meskipun belum pernah lihat di kamus sebelumnya. Bisa diprediksi. Dan itu lumayan lah ya, dibanding kita harus buka kamus lagi. Karena kita orang Indonesia, pasti kalau kita bergantung sama kamus, setiap buka kata pasti lihat kamus, karena kita kan nggak pernah dengar kata itu sebelumnya, misalnya kan mayoritas orang Indonesia. Maka dengan belajar ini, paling nggak kita menghemat waktu. Penjelasan. Masya Allah. Masih ada 13. Kita lihat dulu sedikit ya. Bab 1. Bentuk isim dan fiil tanpa tambahan dan dengan tambahan. Jadi, kita akan belajar tentang isim dan fiil secara hak asasinya.
isim dan fiil, al-mazidah dan al-mujarradah. Ini adalah permasalahan yang agak rinci. Pertama, ini adalah kaidah yang harus dihafal sebelum masuk lebih ke dalam. Jadi kita, sebagai pelajar ilmu sorof, kita perlu tahu bahwa satu kata dalam bahasa Arab, apakah itu isim atau fiil, maka dia ada istilah pertama, mujarrodah. Saya sebutin dulu bahasa Arabnya ya. Yang kedua, mazidah. Mujarrod dalam bahasa Arab artinya tidak ada tambahan apa-apa. Kosong dari tambahan. Kalau orang mujarrod nggak pakai baju, gitu ya. Dan mazidah, ada tambahannya. Jadi isim dan fiil itu ada yang alami tanpa huruf tambahan. Aslinya apa? Semua huruf di kata itu adalah huruf asli. Misalnya, kita tulis apa tadi? Kataba. Kataba ini dari huruf kafnya, taknya, baknya itu semua huruf asli. Sehingga kita bilang ini adalah fiil yang terdiri dari 3 huruf, yang tiga-tiganya itu adalah huruf asli ya ikhwah. Maka ini masuk kategori fiil mujarrad. Namun kita juga bakal temuin ada kata-kata yaitu yaktubu. Yaktubu. Kita udah lihat tadi, huruf kaf di sini huruf asli. Huruf ta asli. Ba asli. Tentu saja kita nggak bilang ya itu asli juga. Karena kalau asli harusnya muncul sejak pertama di sini, ya kan? Maka di sini bukan huruf aslinya, ya-nya adalah huruf tambahan. Mafhum ya ikhwah? Jadi ada kataba adalah fiil yang mujarrad di sini nih. Mana nih? Kita kasih garis ya. Mujarrad asli semua hurufnya. Kataba ini adalah semuanya huruf asli. Yang kedua, fiil nih, kita ngomongin fiil dulu ya. Karena contohnya fiil di sini adalah bisa juga mazidah. Isim mazidah ada, fiil mazidah ada. Apa itu fiil mazidah? Kalau di sini fiil ya, yang dikata ada tambahan huruf. Berarti hurufnya namanya huruf tambahan. Di sini huruf apa? Huruf ya. Maka yaktubu adalah fiil mazid. Namanya begitu ya. Fiil mazid. Fiil mazid. Fiil yang ada tambahan huruf. Ketiga, poin pentingnya ya setelah mujarrad, mazidah, huruf asli. Huruf asli adalah huruf yang selalu ada di apapun versi modifikasi kata. Jadi di sini kita ketemu tadi fi'il madi, kataba, telah menulis. Ada huruf kaf, ada huruf ta, ada huruf ba. Kita berubah ke fi'il mudhari nih. Ini namanya fi'il mudhari ya. Yaktubu. Kafnya ada. Taknya ada. Ba-nya ada. Atau kita tulis yang lain. Kita tulis dulu ya. Maktab. Artinya apa maktab, Ikhwan? Meja. Tempat nulis, gitu ya. Tempat menulis ini ada huruf kafnya? Ada. Huruf taknya? Ada. Ba-nya? Ada. Ini huruf asli. Huruf tambahannya? Mim ya. Maka selalu kalau enggak fi'il atau isim itu mujarrad, berarti mazid. Definisi kemudian terakhir, huruf tambahan adalah huruf yang ada di versi modifikasi dari satu kata. Maka di sini kata ba
fiil madi. Yaktubu, fiil mudhari. Maktab bukan kata kerja ya, tapi kata benda atau nama lainnya isim. Dan ini masih kategori isim menunjukkan tempat menulis ya, atau bahasa Arabnya zorof. Isim menunjukkan tempat. Kata maktab ini berasal dari kata kataba. Kenapa? Huruf asli di kataba semuanya ada di dia. Dan ini adalah pembahasannya ilmu sorof. Sebagaimana tadi awal disebutin, lihat ke depan ya. Berupa tambahan huruf, atau penghilangan huruf, atau pembolak-balikan, atau perubahan. Ya, ini belum kita pelajari ya. Pembolak-balikan belum pelajari, perubahan belum, penghilangan juga belum. Tapi tambahan sudah, tambahannya sudah. Di sini kan tadi kataba ditambahkan dengan ya. Di sini tambahkan dengan mim. Nah, di sini pembahasan ilmu sorof. Kalau kataba wazannya apa? Fa'ala. Fa, harokat fathah. Fa'a, kata, fathah lagi kan? Fa'ala, la, kataba, fathah semua. Bagaimana dengan maktabun? Bagaimana wazannya? Kalau di kataba itu fa'ala, maktabun, maf'alun. Maf'al. Maf'alun, yaitu Masya Allah ya. Ini wazan. Kata apa saja bisa masuk di wazan maf'alun. Nggak cuma kataba, maktabun. Kata apapun bisa masuk ke template maf'alun. Dan template-nya atau wazannya ada banyak, tapi nggak sampai puluhan. Nggak banyak-banyak banget. Masih bisa diperjuangin, insya Allah. Jadi ini pelajaran yang insya Allah 50% hafalan, 50% pemahaman. Insya Allah Ta'ala, asdiko semua jenius-jenius sangat mudah mempelajari sorof. Insya Allah Ta'ala. Jadi sedikit dengan bab 1 ini. Tapi kayaknya kita waktunya udah 20.19. Semakin malam. Anda yakin ikhlas semua butuh istirahat. Mohon maaf, kayaknya perjalanannya agak lama. Ikhlas sabar ya, insya Allah ya. Kita ikuti. Ini slide 15, total 27. Kalau berjalan lancar, insya Allah kita harapkan dan lancar. Besok hari apa? Kamis kita belajar slide 15 sampai 27 ya ikhwah. Desdiko, antum bisa baca. Kalau di kantor ya pas waktu kosong nggak ada kerjaan bisa dibaca. Kalau boleh ya istirahat bisa dibaca. Atau udah pernah belajar sebelumnya, alhamdulillah bisa lebih paham insya Allah. Mungkin sampai sini dulu Asdiko. Ada pertanyaan atau masukan? Silakan. Nggak terlalu cepat kan? Ustaz, kalau yang huruf asli itu yang jumlahnya cuma 3 itu ya? Oh iya benar. Nanti kita akan belajar untuk fiil, huruf aslinya itu ada yang 3 huruf, tapi ada juga fiil yang aslinya itu terdiri dari 4. Contoh, kol-kola, mantul, zalzala, getar, zalzala, getar bumi. Itu za, lam, itu huruf asli semua. Tapi sedikit dibanding yang 3. Untuk isim, itu ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 huruf aslinya. Tapi biasanya di sekolah atau di kursus, perincian isim itu nggak terlalu diperdalam.
Tapi kalau misal diperdalam, masing-masing pengen baca, dan itu mungkin perlu agak berusaha paham, itu akan memudahkan karena tetap ada pola-polanya. Seperti dulu ketika di SMA pernah belajar biologi, awalnya ngafal. Lama-lama bisa paham, bisa menerka-nerka. Kalau ada ciri-ciri ini masuk kategori apa? Di makhluk-makhluk atau di yang dulu ya? Apa sih? Kayak virus-virus atau apa gitu, genus dan lain-lain itu pernah ngafal, kemudian ditanyain sama guru atau di soal-soal, nggak dipelajari sebelumnya, tapi dengan tahu ciri-cirinya bisa tahu, oh ini masuk kategori apa. Begitu juga dengan isim, pola-polanya. Memang kita agak perlu belajar, menghafal-hafal-hafal, kemudian nanti ketika muncul pertanyaan, isim ini bentuk jamaknya bagaimana? Kita nggak pernah lihat kamus, tapi kita tahu pola. Oh, kalau isim di wazan demikian, biasanya bentuk jamaknya adalah dengan wazan begini. Bisa jawab. Dan akurasinya tinggi. Karena itu pola yang baku. Lanjut aja. 10, 11, alhamdulillah. Eko ada lagi pertanyaan? Ini ada Ustadz nih. Mau lewat nggak berani. Ya Eko ya deh, sampai sini ya. Ya udah 8:30. Masih ada mungkin yang harus dikerjakan di rumah masing-masing. Coba kalau kasih perpanjang, kita ketemu lagi hari Kamis untuk menyelesaikan setengah dari slide yang ini. Insya Allah rekamannya kalau masuk nih lancar. Nanti coba kita bagiin setelah diproses ya di komputer. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullah khairan. Kalau ada kekurangan minta maaf dan silakan disampaikan biar ada perbaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Iya. Jazakumullah khair, Ustaz. Khair Ustaz. Jazakumullah Izin khair. nih, Ustaz.